Puji Tuhan, kita tidak kesana terlalu banyak, saudara. Saya sering mendengar bahwa kita mengetahui ada 2 murid Yesus. Ya, ada 2 murid Yesus. Walaupun ibu Buru Sinaga, anaknya semua banyak namanya murid Yesus. Ada 2 murid Yesus yang sering kita perhatikan. Pertama Yudas yang pemberontak, kita tidak bahas dia, saudara. Karena walaupun begitu, saya yakin tidak ada seorang ayah yang ingin anaknya namanya Yudas. Tidak ada yang Bung Dede mungkin anaknya mau namanya Yudas. Tidak ada, saudara. Ataupun mau Yunima, tiba-tiba ada laki-laki ganteng udah mau ngelamar Yunima nanti gitu. Ini siapa Yudas? Yudas sudah butar gitu. Ngeri kan kau gitu. Ya, saudara. Yang kedua adalah Petrus. Saya ingin kita sedikit memperhatikan tentang Petrus ini, saudara. Rasul yang boleh dikatakan yang tertua waktu itu. Dan kita mengetahui ada banyak kegagalan yang Petrus lakukan. Ya, jatuh dalam imannya, sekalipun dia begitu dekat dengan Yesus. 3,5 tahun Yesus, ya kalau bangsa Israel 40 tahun, saudara. Allah menunjukkan kuasanya untuk membuat mereka, wah, terkesan kami menyembah Allah yang luar biasa. Petrus pun 3,5 tahun berjalan bersama Yesus. Yesus menunjukkan supaya murid-muridnya termasuk Petrus melihat, wow, Yesus luar biasa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Amin. Mari kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 26. Kemarin ada sisi foto-foto sekolah minggu, saudara. Tidak mau kalah juga, ternyata guru sekolah minggu dan orang tua juga pengen difoto, saudara. Dibingkai lagi, saudara. Ada yang maksain nempel lagi satu foto, saudara. Kameramen dia bilang, maaf, ini cuma 1 orang yang bisa, nggak harus nempel, gitu. Nggak apa-apa, saudara ya. Injil Matius pasal 26 ayat 31, mari kita perhatikan. Iya. Ayat 31 sampai 35. Kita duduk saja sambil kita memperhatikan firman, karena tadi kita sudah banyak berdiri, saudara. Takut yang sakit pinggang kumat, saudara. Ya, Injil Matius pasal 26 3 sampai 35, mari kita perhatikan sama-sama. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Jadi dia merasa yang paling senior dan paling teguh, saudara. Dia nunjuk kepada murid-murid lain, biarpun ini orang gitu, mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, dia ngotot lagi, saudara, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Ngeri, saudara ya, sebuah sumpah janjinya, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ternyata yang lain ikut-ikutan juga, saudara. Jadi ini yang dialami waktu itu, saudara. Apa yang terjadi bahwa Petrus, di saat Yesus mengatakan ada terjadi seperti ini, Petrus berkata enggak. Sekalipun aku mati, gitu, saudara. Sebuah, aduh, ini komitmen yang luar biasa, saudara ya. Gue sekalipun hujan badai tetap akan ibadah, gitu, saudara. Kalau Tuhan tolong saya, mau hujan badai, mau hujan petir, tetap ibadah, gitu, saudara. Ini Petrus. Dan dia nggak mau, dia malah nunjuk orang lain. Sekalipun orang-orang ini, muka-muka orang ini nih, sekalipun mereka malas, sekalipun mereka menyangkal Tuhan, enggak, kalau aku enggak mungkin, gitu, saudara. Jadi itu yang Petrus pedenya minta ampun, saudara. Tapi Yesus tetap berkata, sebelum ayam berkokok kamu akan sudah menyangkal aku 3 kali. Perkataan manusia, janji manusia, perkataan Petrus itu tidak bertahan dalam hitungan hari, saudara. Karena mereka itu dalam berbicara pada saat perjamuan terakhir itu, saudara, itu sudah malam. Dan subuhnya kita tahu ayam berkokok. Bung Dedi jam berapa ayam berkokok bisa mana, Bung Dedi?
Iya. Kalau di tempat bukti itu ayam berkokok jam 12 siang sudah. Gak ada orangnya. Jadi ayam berkokok itu subuh, saudara. Ya, berarti kalau kita hitung mereka mungkin makan malam terakhir jam 8 contohnya, berarti tidak sampai satu malam itu perkataan Petrus itu sudah teruji, itu gagal, nol besar, janjinya itu tidak terjadi, saudara. Janjinya itu tidak apa, saudara, tidak terbukti, saudara. Itu Petrus. Seorang Petrus yang sudah 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, yang sudah melihat mujizat luar biasa. Yesus harus mendemonstrasikan kuasa ilahi dari tempat yang maha tinggi di hadapan Petrus. Di hadapan Petrus, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Di hadapan Petrus, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Di hadapan Petrus, Yesus memberi makan 5.000 kakak, saudara. Mujizat luar biasa. God has to impress. Allah harus membuat itu sebuah, mendemonstrasikan kuasa yang besar itu di hadapan Petrus. Tapi Petrus katakan, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Aku tidak akan berbalik dari Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun, even if I die with you. Sekalipun kalau aku pun mati bersama Tuhan, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi namanya omongan manusia, saudara, tidak terbukti sampai besok pagi pun tidak terbukti. Sampai besok pagi pun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya, saudara. Sehingga pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Coba kita perhatikan, saudara, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Saudara, Petrus itu sedikit kepedean, saudara, ya. 1 Korintus pasal 10 12 katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, saya mau katakan terlalu banyak manusia, karena dia merasa sudah Kristen sekian puluh tahun, sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, sudah terdaftar di KK, saudara, di semua organisasi gereja sekian puluh tahun, dia pede, gak mungkin aku tinggalkan Tuhan, gak mungkin sifatku itu kayak yang dulu lagi, udah gak sama, saya bukan seperti dulu lagi. Sebab itu siapa yang menyangka, Korintus katakan, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh, saudara. Banyak orang kepedean, saudara, sehingga udahlah menghadapi masalah ini gampang ini. Kalaupun aku berkawan sama mereka gampang, gak mungkin aku terpengaruh. Kalaupun aku berkawan, ya pacaran sedikit lah sama beda agama, gak mungkin lah aku terpengaruh, gitu, saudara. Banyak orang sedikit kepedean, saudara, dalam mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, atau bergaul, berkomunitas, gak mungkin, katanya. Tetapi saudara, seperti Petrus, sekali berpetrus, saudara, sudah berjalan bersama dengan Yesus, kepedean jatuh juga, saudara. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa, kembali lagi ke dalam hidupnya yang lama, karena banyak kepedean, saudara. Mereka merasa mampu, mereka merasa bisa, mereka menganggap sebuah persoalan itu adalah hal yang kecil. Sehingga, saudaraku, banyak orang pun jadi ikut arus dan ikut pendapat orang lain. Mulai dari mereka kepedean, yang kedua mereka sudah mulai ikut arus, ikut pendapat orang lain, saudara. Gak enak gitu, saudara, ya. Coba kita lihat Matius 26 ayat 58. Nanti loncat 69 sampai 70. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudaraku, masih di situ dulu. Petrus mengikuti Tuhan dari jauh, saudara. Di saat janjinya, sekalipun aku mati bersama dengan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi pada saat Yesus ditangkap, masuk ke dalam pengadilan itu, dia melihat, dia mengikut Tuhan dari jauh.
Terlalu banyak orang Kristen, saudara, ikut Tuhan dari jauh, jaga jarak dengan Tuhan, saudara. Ada banyak orang ikut Tuhan jadi anak, menjadi jemaat. Kalau boleh om, saya nggak perlu aktif, tapi saya jemaat. Saya ibadah dari jauh, saudara. Ada yang begitu, saudara. Atau om, saya ikut panitia, tapi saya panitia bagian intel, om. Nyamar gitu, saudara. Petrus begitu ya. Setelah masuk ke dalam dia duduk di antara pengawal-pengawal. Nah ini bahaya, ini rasul, rasa tentara, saudara. ada teman saya begitu, saudara. Kalau kemana-mana naik motor pakai jaket tentara. Di sini nggak ada, saudara. Di Indonesia ada. Dia duduk di antara pengawal, dia serasa tentara, saudara. Padahal yang di sidang, dia adili Yesus sendiri, Tuhannya sendiri. Dia ikut dari jauh, saudara. Seberapa banyak orang hidupnya ikut Tuhan, maunya dari jauh, gak mau aktif, gak mau diproses karakternya, gak mau masuk dalam proses Tuhan, maunya dari jauh, tetapi maunya komen, saudara. Maunya dapat berkat. Dari jauh itu orang biasanya komen, saudara ya. Seperti bangsa Israel saat dibawa Tuhan mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa. Tidak sedikit dari mereka cuma komen, saudara. Mereka makan, tapi komen. Nah itu, saudara. Padahal mereka bukan komentator, saudara. Jadi mereka beribadah, mereka ikut dalam ibadah, mungkin mereka ikut sibuk sana sini, saudara, tetapi kerjanya cuma komen, saudara. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa ibadah itu, ini bukan tontonan. Sekalipun mungkin di luar sana ada gedung, hotel yang dirubah begitu megah. Ada orang yang nyanyi di tengah-tengahnya, mereka penyanyi luar biasa. Tetapi yang hadir itu penonton, saudara. Konteks ibadah bukan saudara menjadi penonton, bukan saudara mengomentari. Konteks ibadah, konteks melayani, engkau memuji Tuhan, terlibat dalam pujian dan penyembahan. Amin. Mungkin saja pada saat Petrus duduk bersama dengan tentara itu, tentara mungkin bilang ini orang aneh. Dia merasa jadi raja. Kita nggak tahu ceritanya. Mungkin Petrus bilang iya itu orang aneh. Ikut-ikutan, saudara. Di saat orang dunia mulai berbicara tentang gereja, di saat orang dunia mulai bicara tentang penggembalaan, di saat orang dunia mulai bicara tentang event apapun itu yang dikerjakan gereja, banyak orang dunia komen, tetapi tidak sedikit pun orang di dalamnya ikut komen juga. Itu Petrus, bukan jemaat eklesia. Amin, saudara. Amin. Itu Petrus, saudara. Lanjut, saudara, ke ayat selanjutnya. Sementara itu, ayat 69-70 ya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal diri di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Jadi orang yang ikut Tuhan dari jauh, saudara, orang yang ikut Tuhan jaga jarak, saudara. Orang yang ibadahnya jaga jarak, bolong-bolong, saudara, dia akan duduk bersama dengan orang dunia. Pertama, dia akan apatis. Dia akan tidak mau tahu apa yang terjadi. Tetapi pada saat konteks kedua, ada orang bertanya kepada dia, kamu kan salah satu dari mereka. Dia mulai menyangka. Ini yang berbahaya. Dimulai dengan jaga jarak, dimulai dengan komentar, dimulai dari duduk bersama dengan orang dunia. Pada saat mulai diuji lagi, kamu salah satu dari mereka, Petrus katakan, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Mulai terjadi penyangkalan iman, terjadi penyangkalan akan Yesus. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Sehingga dia ingin satu kelompok dengan orang itu. Dia takut dengan saudara, takut pendiriannya itu dilihat orang, saudara. Petrus mengalami hal itu. Petrus melakukan itu, saudara.
Dan Petrus kadang saudara pada saat dia menyampaikan itu dia tidak berpikir panjang. Dia lupa pengalaman yang Allah ambil dia dari seorang nelayan gagal. Dia lupa bahwa Yesus mengangkat dia dari seorang pelaut gagal, saudara. Udah gak usah nelayan, pelaut aja deh, biar ngomongin diri sendiri gitu. Petrus lupa bahwa Yesus sudah mengangkat dia dari pelaut gagal, dari nelayan kere, saudara. Tuhan angkat dia menjadi rasul. Dia lupa, dia hanya berbicara apa yang dia alami secara emosional. Di saat dia ikut Tuhan dari jauh, dia memiliki perasaan, dia mulai kacau, dan dia mulai berbicara sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia berbicara seperti apa yang dia sedang rasakan, saudara. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan pengalaman, berkat, pertolongan yang Allah sudah laksanakan, kerjakan dalam hidupnya. Seberapa banyak anak Tuhan seperti itu, saudara. Dia ngomong sesuai dengan apa yang dia rasakan. Dia tidak ngomong sesuai dengan apa yang dia sudah terima dan apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan. Itu konteks orang yang tidak dewasa rohani. Sekalipun seperti bangsa Israel, dari zaman batu, dari nenek moyang mereka, mereka adalah orang-orang yang sudah menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya kadang di saat diperhadapkan dengan masalah, ditunjukkan kepada sebuah situasi, jarang berpikir panjang, saudara. Biasanya ikut apa yang dia rasakan. Kalau perasaannya hari itu marah, dia akan omong marah. Kalau perasaannya hari itu kecewa, dia akan omong kecewa. Lanjut, saudara, 71. Matius 26 ayat 71. Kita lanjut. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia. Dia bukan satu kali, saudara, dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Loh, makin bersumpah, saudara. Demi ayam gitu, saudara. Dan orang bersumpah, gua mau ngomong gitu, enggak. Ini Petrus. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Wih, tadi cuma ngomong doang, gak kenal. Sekarang sampai sumpah, saudara. Seberapa banyak kita menghadapi persoalan sebuah kasus, kita sampai sumpah. Padahal kita gak berlaku sumpah dalam dunia kekristenan, saudara. Tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, aksennya juga udah beda. Cara ngomongmu juga, kamu kelihatan rohani deh. Kamu kan anak Tuhan, kamu kan jemaat. Enggak, gue gak pernah aktif di sana. Maka mulailah Petrus mengutuk dan berwah. Jadi bukan cuma menyangkal, bersumpah, naik lagi mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi selalu dosa itu, saudara, tidak pernah naik turun, biasa itu meningkat. Sadar atau tidak sadar, sekalipun kita mengaku sebagai anak Tuhan, itu akan selalu meningkat dari menyangkal, bersumpah, mengutuk, saudara. Terlalu banyak anak Tuhan di luar sana, saudara, saya boleh katakan, keluar kata-kata kutuk tentang orang lain. Bukankah kita tugasnya memberkati orang, amin? Lewat perkataan kita dan lewat doa kita. Seberapa banyak orang yang merendahkan saudara. Di saat saudara mulai berusaha istilahnya mau saya mau kredit mobil, kredit motor, orang bilang nggak akan mampu dia kredit motor mobil. Padahal yang ngomong itu keluarga sendiri atau anak Tuhan. Dan saat saudara mau beli rumah, orang bisa bilang tuh orang nggak mampu beli rumah sampai langit runtuh. Loh, lu anak Tuhan loh, lu keluarga, kok bisa ngomong gitu, saudara? Tidak sedikit orang bicara seperti itu, termasuk dalam dunia hamba Tuhan. Kalau ada pendeta muda katakan, oh doakan kami mau beli ruko. Gak mungkin kau bisa beli ruko. Di dunia hamba Tuhan juga begitu. Bagaimana Allah begitu sakit, saudara. Omongan kita itu tidak memberkati orang lain.
Bukan kita harus mendukung dia, mendoakan dia. Kita ngaku sebagai anak Tuhan. Sekian puluh tahun kita hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak senang anak Tuhan yang lain diberkati? Sehingga saudara, bukankah kita bisa menyadari perkataan itu bisa berbalik kepada kita? Tuhan dengar. Saya pernah lihat di media sosial, saudara. Sebenarnya orang yang ngomongnya banyak, berbuat sedikit, itu ada perbedaan. Orang yang ngomongnya banyak, biasanya otaknya kecil. Orang yang ngomongnya sedikit, tapi bekerja itu otaknya gede, saudara. Jadi saya nggak tahu kita dari mana. Haleluya. Kecuali saudara keluar dari gereja, tungguin tukang otak-otak lewat. Bisa nambah otak. Saudara, mari perhatikan di Yakobus 3 ayat 5, saudara. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, Petrus berbicara tanpa pikir panjang. Langsung dia katakan, I don't know. Saudara, ternyata lidah ini merupakan bagian yang penting dalam tubuh kita. Seberapa banyak saudara hubungan sebuah keluarga bisa hancur karena omongan, karena lidah, saudara. Hubungan persahabatan pun seperti itu. Bahkan hubungan dalam pelayanan pun seperti itu, saudara. Tetapi kita yang mengerti segala sesuatunya, kita tidak berbicara lewat apa yang kita rasakan, tetapi kita harus benar-benar menyadari, saudara, lidah kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, amin, untuk memberkati orang lain, untuk berdoa bagi orang lain, saudara. Kita bawa hidup kita. Saya mau katakan begini, Tuhan kasih kita lidah, saudara. Seberapa persen kita pakai lidah ini sebenarnya untuk memuji Tuhan? Seberapa persen kita pakai lidah kita ini sebenarnya untuk berdoa kepada Tuhan, dibanding kita ngomong tentang hal yang lain? Kalau kita mau jujur, saudara, perbandingannya jauh. Perbandingannya jauh, saudara. Seberapa banyak kita berbicara sepanjang hari, perkataan apa yang kita ngomong? Kalau kita dibandingkan dengan kita memuji Tuhan, kita berdoa, harus jujur, saudara. Terlalu banyak kita menggunakan lidah kita untuk kepentingan sendiri. Petrus menyangkal Tuhan dengan perkataannya, saudara. Petrus menyakiti hati Yesus yang sudah menuntun dia, mengangkat dia menjadi rasul. Petrus menolak Tuhan lewat perkataannya. Petrus menyakiti hati Roh Kudus lewat perkataannya, saudara. Itu sebenarnya tidak bisa diterima. Saya mau katakan lewat banyak komentar bahwa ternyata Petrus di malam itu sudah menjadi Petrus yang gagal total. Seharusnya dia berjalan bersama dengan Yesus sebagai bentuk training, sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk pembentukan karakter supaya sama seperti pemimpinnya, seperti gembalanya, seperti Yesus. Pembentukan karakter, berjalan bersama, itu suatu bentuk pembentukan karakter supaya kita semakin sama. Bukankah suami istri harus berjalan bersama, saudara, supaya karakternya bisa sama, bisa seide? Yesus berjalan bersama dengan Petrus dan murid-muridnya, tetapi tidak terjadi sebuah pembentukan karakter. Yang terjadi, Petrus malah menyangkal Yesus, malah menyakiti Yesus, saudara. Saya mau katakan ternyata hari itu, malam itu, Petrus sudah menjadi rasul yang gagal. Tetapi pertanyaannya, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus setelah itu? Apakah
dia diam? Saudara, mari kita melihat. Kembali lagi ayat 75, saudara. Matius 26 ayat 75, masih lanjut. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Setelah dia di puncak dari kegagalannya, setelah dia di puncak dari dosanya, saudara, dia teringat dengan perkataan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Sekalipun di awal pada saat makan bersama, saudara, Yesus, you are the best. Gue akan ada selalu di sampingmu, Yesus. Gue akan mati bersama denganmu. Sekalipun kroco-kroco ini menyangkal Tuhan, kata dia, tapi gue akan tetap berdiri. Hanya itu tidak terjadi. Sehingga Petrus menyadari, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara, saya mau katakan begini. Petrus mengambil kegagalan dia itu menjadi sebuah pelajaran penting. Dia mengakui dosa itu, dia menangis dengan sedihnya. Cara tercepat menghadapi situasi, saudara, cara tercepat menghadapi kegagalan, cara tercepat menghadapi masalah persoalan, saudara, dengan apa? Menghadapinya. Banyak orang menghadapi kegagalan, menghadapi situasi, menghadapi masalah persoalan, mereka mau muter jauh, saudara. Tetapi Petrus menangis, dia menghadapi itu. Dengan apa, saudara? Dia mencari tempat untuk dia merenung dan menangis. Bukan langsung cepat dia mengambil tindakan, tidak. Dia ambil waktu bersama. Dia ambil waktu sendiri, saudara. Dia ambil waktu untuk dia menyadari dan menangisi kegagalan, menangisi dosanya, saudara. Dia naik kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kita perlu datang kepada Tuhan dengan beban berat dalam hidup kita. Kita perlu datang, mungkin itu bentuk kegagalan atau persoalan, tapi kita perlu datang kepada Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, saudara. Banyak orang tidak melakukan itu. Banyak orang tidak menyadari kesalahannya. Banyak orang tidak mau menyadari dosanya. Banyak orang tidak mau menyadari pelanggarannya, saudara. Di waktu ibadah doa saya sering katakan, saudara, kita mungkin merasa hari ini saya tidak punya masalah, sehingga saya tidak perlu berdoa. Tetapi saya mau katakan, saudara, di saat masalah itu datang, engkau harus sudah siap, engkau harus sudah punya doa, benteng doa yang sudah membentengi kehidupanmu. Dikala persoalan itu datang, engkau bisa menang. Amin. Petrus berdoa, Petrus menangisi, saudara. Terbukti dalam Markus 16 ayat 10, saudara, tidak malu. Markus 16 ayat 10 dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Mereka yang selalu mengiringi Yesus itu Petrus, salah satunya, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Saya mau katakan begini, tahu nggak, saudara? Petrus sebenarnya pada saat dia menangis itu dikubur, atau di saat mereka berdoa, bukan hanya karena Yesus sudah mati, mayatnya mungkin dicuri menurut mereka, tetapi Petrus menangisi dosanya masih, saudara. Karena perkataan dia terakhir kepada Yesus adalah perkataannya tidak bisa dia bertanggungjawabkan. Sehingga si Petrus pun masih harus menangis, masih harus menyadari kesalahannya, saudara. Seberapa banyak orang sudah berdosa,
sudah berbuat salah, nggak sadar bahwa itu dosa atau salah. Iblis kasih trik begini, saudara. Di saat ada orang berdosa, melakukan kesalahan, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada manusia, Iblis akan bilang begini, bro, it's okay, itu masalah kecil. Dosa itu masalah kecil, itu sudah biasa. Semua orang melakukan itu. Ini zamannya memang sudah zaman begitu. Ya nggak apa-apa, memang dosa itu udah aman, bro, nggak ada masalah. Iblis akan membuat banyak orang tidak sadar akan dosanya. Itu yang membuat mereka sulit dipulihkan, saudara. Di saat orang tidak sadar dia berdosa, di saat orang tidak sadar dia melakukan kesalahan, itu yang membuat mereka susah dipulihkan. Karena iblis selalu katakan itu hal biasa, bro. Zaman sekarang dosa begitu mah semua orang juga lakukan. Lu mau usah takut, aduh itu biasa. Zaman sekarang kalau orang memberi itu biasa. Zaman sekarang orang pelit juga banyak, bro. Bukan cuma doang orang pelit, banyak. Iblis ngomong gitu, itu hal biasa. Gak usah dianggap gede. Itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan selalu tidak harmonis. Karena apa? Karena kita tidak pernah menyadari akan dosa itu. Tetapi kita tetap maju dan tetap maju, saudara. Petrus mengambil waktu untuk menangisi dan menyadari dan membuat itu suatu pengalaman berharga, saudara. Sampai kepada Roh Kudus dicurahkan dari Petrus menyangkal Yesus sampai kepada kuburan, sampai kepada pencurahan Roh Kudus, baru Petrus dipulihkan oleh Roh Kudus. Amin. Berapa panjang dia harus menangisi dosa itu. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, baru Petrus mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin, saudara. Ada waktu yang diambil untuk dia merenungi semuanya itu. Ada waktu yang diambil. Sehingga apa yang terjadi dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masa-masa Petrus menangis itu. Tetapi pada saat Petrus menulis 1 Petrus, saudara, menulis kitab Petrus yang berbeda. Itu Petrus yang sudah dipulihkan. Amin. Itu Petrus yang sudah berkonsiliasi dengan Allah. Sehingga saudara, saya mau katakan bahwa sepanjang itu, apa yang dia lakukan? Saudara, Petrus tetap berkumpul dengan sahabat-sahabat. Petrus memberitahukan kepada murid-murid yang lain persoalannya. Banyak orang, saudara, di saat punya masalah, persoalan, saudara, dia hadapi sendiri, sehingga dia semakin kalah dan semakin babak belur. Yang kita perlu kerjakan, saudara, di saat kita mengalami persoalan dan masalah, kita perlu memberitahukannya kepada orang yang tepat. Amin. Kita perlu kelompok kecil untuk mendukung saudara dalam doa. Saudara bisa memberitahukan kepada pelayan-pelayan. Saudara bisa beritahukan kepada kami sebagai gembala, untuk kami mendukung, menopang engkau dalam doa. Jangan simpan sendiri sehingga kita menghadapinya sendiri, sehingga kita babak belur. Kalau engkau butuh dukungan doa, mari sampaikan kepada kami, sampaikan kepada pelayan-pelayan. Kita dukung, kita doakan, kita topang. Karena saudara, kita tidak akan pernah menang kalau kita hadapi sendiri. Banyak orang kalah di saat mereka menghadapinya sendiri. Mereka mengisolasi diri sendiri, mereka berdiam diri, mereka ngambek sendiri, sehingga saudara terjadilah mereka melayani Tuhan dari jauh. Mereka mulai sama dengan orang lain. Saudara, kita ini satu dalam Tuhan. Mari saudara, kita saling mendukung. Saudara, ada wadah kesaksian, saudara bersaksi. Hari Jumat ada doa kesaksian, saudara bersaksi. Ada doa, saudara berdoa. Kita berdoa, kita topang, kita dukung dalam doa. Kita main keroyok, saudara. Iblis pun main keroyok. Iblis itu legion. Mereka main keroyok habisin kita. Tetapi kita mau hadapi sendiri gak bisa, saudara. Kita harus hadapi bersama. Amin. Petrus, apa bedanya Petrus dengan Yudas? Saya katakan sama-sama orang gagal, tetapi Yudas menghadapinya sendiri. Dia menghadapinya sendiri.
Dia mengambil keputusan sendiri. Dia gantung diri. Tapi Petrus, dia sama-sama juga gagal malam itu. Tapi dia berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dia menceritakan kepada murid yang lain. Dia berdoa di loteng Yerusalem. Mereka tekun berdoa bersama-sama untuk sebuah pemulihan itu. Amin. Kita perlu bersama-sama, saudara. Sebagai jemaat Tuhan, kita perlu bersama berdoa. Kita perlu saling mendukung. Ada yang sakit, kita doakan, saudara. Kita perlu bersama-sama. Jangan suatu waktu nanti kita sudah dengar, oh dia sudah menyeberang laut, saudara. Masalah dihadapi sendiri. Yudas gagal, Petrus gagal. Petrus menyadari, Petrus berkumpul bersama murid yang lain, Petrus berdoa, Petrus menangis, Petrus menyadari dosanya, dan dia mengakui, dan dia dipulihkan. Yudas gagal, dia hadapi sendiri persoalannya, dia isolasi sendiri hidupnya, sekalipun dia punya uang waktu itu, tapi dia ambil keputusan untuk dia gantung diri. Berapa banyak, saudara, orang di zaman ini tidak mau memberitahukan masalahnya kepada orangnya, sehingga orang tidak bisa dukung dia. Ujungnya apa, saudara? Dia semakin jauh. Ujungnya apa, saudara? Dia semakin terpuruk. Ujungnya apa, saudara? Dia semakin tidak kelihatan. Dan tidak pernah ada pemulihan karena tidak menyadari segala sesuatu. Bagaimana kita bisa dipulihkan kalau kita tidak bisa tidak menyadari? Bagaimana kita bisa maju berperang menghadapi semua kalau kita hadapi sendiri, sementara iblis main keroyok, saudara. Kita hadapi sendiri, so jago. Kita perlu didukung, kita perlu dukungan, kita perlu ada dalam komunitas, saudara, supaya kita tetap saling bergandengan tangan, saling mendukung. Bukan komentar, saudara. Amin. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, memberkati orang lain. Bukan menjatuhkan atau mengkomentari, melihat dari jauh. Tidak, saudara. Engkau perlu masuk ke pelataran itu. Orang yang di halaman sebentar akan diinjak, akan hangus, tidak akan menikmati keselamatan. Orang hanya melihat dari jauh, tidak akan melihat itu, tidak akan mengalami pemulihan Allah. Tapi kalau kau masuk dalam hadirat Allah, bukan menonton, bukan komentar, tapi ikut menikmati hadirat Allah, engkau akan dipulihkan dan diberkati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Karakter kita perlu diubah, saudara. Siapapun kita, karakter kita perlu diubah. Apa yang kita pertahankan, saudara, suatu waktu itu akan diambil. Tetapi bagaimana karakter kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan berapa puluh tahun pun, kalau karaktermu tidak seperti Yesus, engkau bukan Kristen sejati. Petrus sudah berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun, melihat mujizat. Karakternya tidak mirip Yesus. Dia bukan Kristen sejati. Kristen sejati bukan berapa lama engkau menjadi Kristen, bukan sudah berapa umurmu, saudara. Kristen sejati adalah di saat engkau sifatnya sama seperti Yesus. Amin. Allah bayar harga yang begitu mahal, harta sorga dikorbankan Yesus untuk merubah karakter manusia untuk sama seperti Yesus. Amin. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3, saudara. Ini Petrus yang sudah diubahkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Amin. Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini Petrus yang sudah diubahkan. Dia menulis surat Petrus, saudara. Sepanjang perjalanan itu dia merenung dan berdoa bersama para rasul. Secara pribadi dia merasa bersalah kepada Yesus, karena sumpahnya, janjinya dia tidak bisa tepati hanya dalam waktu jam. Tetapi Petrus yang diubahkan itu, dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Setelah dia terus ada bersama dengan rasul yang lain, tetap saling mendukung dalam doa, terjadilah Petrus yang diubahkan, Petrus yang dipulihkan, Petrus yang mengalami sukacita itu,
Petrus yang sanggup memberkati. Sehingga Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan tanggung sendiri, serahkan kepada Tuhan. Minta dukungan doa orang lain, minta topangan, karena kita harus berjalan bersama. Ayat terakhir saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, Injil Lukas pasal 22 ayat 31. Ini perkataan Yesus kepada Petrus. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Mungkin kita sedang dalam penantian, saudara. Engkau sedang ditampi. Apakah engkau adalah gandum yang utuh itu? Apakah engkau adalah jemaat Tuhan yang sejati itu? Sekalipun itu terjadi, Yesus katakan, aku telah berdoa untuk engkau. Kita jemaat Tuhan saling mendoakan. Gembala mendoakan, kami telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah dikuatkan, jikalau engkau sudah dipulihkan, jikalau engkau sudah diberkati, jikalau engkau sudah ditolong, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin, saudara. Tugas kita, jikalau kita sudah diberkati, kita menguatkan orang lain, menguatkan saudara kita di dalam Tuhan, saling menopang, saling mendukung, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iblis sedang gencar menampi kita, saudara, lewat banyak cara. Jangan anggap enteng persoalan, saudara. Serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Amin, saudara. Kita berdiri.